Oke guys, kita sudah sampai di Kebun Teh Nirmala ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Ini teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini gue lagi rencana mau ke daerah Lewiliang Bogor ya. Hari ini rencana mau pergi ke salah satu jembatan peninggalan kolonial Belanda, yakni dibangun tahun 1918 dan mulai beroperasi 1926. Jadi kurang lebih udah 1 abad. Dan jembatan ini digunakan untuk membangkit listrik tenaga air ya. Namanya jembatan Karacak. Seperti apa? Kita akan lihat nanti ya. Kita jalan dulu. Halo, sore guys. Sekarang habis isi bensin ya. Full tankin dulu karena perjalanan masih sekitar 36 kilo menuju lokasi tujuan ya. Jadi tujuan hari ini adalah salah satu tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Tempatnya apa? Kita lihat nanti ya. Dan sekarang gua berada di Rumpin. Habis Rumpin lanjut ke Lewiliang, baru lanjut ke tempat tujuan. Oke, kita lanjut dulu. Halo guys, kita sekarang lagi di salah satu jalan untuk menuju ke tempat tujuan ya. Di sini itu pohon karetnya banyak sekali ya. Dan jalan ini lumayan bagus ya. Sepertinya di bagian sana itu pabrik-pabrik karet kayaknya, kalau bukan berarti tempat ternak ayam. Karena tadi sempat lihat di pinggir agak pedalaman itu banyak kandang ayam. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Oke guys, ini adalah jalan untuk menuju ke tempat tujuan yang akan gua pergi ya. Seperti ini perjalanannya, kiri kanan semua adalah lahan pohon karet ya. Ini karet harusnya. Jalannya banyak polisi tidur. Tapi jalan untuk ke sana itu masih lumayan mulus. Tadi sempat ketemu juga jalan yang rusak-rusak ya. Jalan biasa lah kalau mau ke arah desa-desa gitu ya. Ini yang jualan pisang ini. Banyak juga orang nyantai-nyantai. Kita lanjut dulu guys. Oke guys, sekarang kita akan melewati satu jalan yang tanjakannya lumayan panjang ya teman-teman, lihat. Nah ini kalau di kamera agak begitu kelihatan ya, tapi ini memang tanjak terus. Ini teman-teman lihat dari belakang. Oh. Ya itu, ya masih panjang terus. Tapi selalu ini enak, adem, mantap ini jalannya. Keren, macam adem. Oh, depan ada itu mangga. Mantap. Oh, turunan sekarang, pelan-pelan kita turunan. Turunannya kalau yang di sebelah sana itu lebih tajam ya. Kalau yang sebelah sini nggak begitu. Di sini itu gelombang gitu, kayak gelombang turun gitu, kecil-kecil gitu, nggak terlalu tajam. Berhenti dulu. Kita lanjut nanti, sebentar lagi nyampe kita. Nah ini tempat main kayaknya nih. Halo teman-teman. Akhirnya gue sudah sampai di tempat tujuan gue, yang mau gue sharing sedikit informasi tentang jembatan ini ya. Motor gue ada di parkir di atas. Ini jalan yang tadi gue lewatin dari sini ya. Nah, ini adalah salah satu pipa PLTA peninggalan dari kolonial Belanda, Karacak, yang dimana jembatan ini dibangun tahun 1918 dan mulai beroperasi itu 1926. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau di sebelah sana itu sudah agak rusak.
ya. Nah, lihat. Seperti ini ya teman-teman. Dan di bawahnya itu ada sungai. Tapi tidak tahu apakah PLTA ini masih beroperasi atau tidak ya. Jadi jembatan ini yang pasti adalah sudah berusia 1 abad, yakni 100 tahun lamanya ya. Jadi kalau pakai NMAX masih bisa lewat, tapi waktu keluar itu harus agak pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak bisa buru-buru. Kita lihat sisi atas yang lainnya ya. Nah, jadi kita keluar dari sini, naik ke atas. Kita lihat sebelah sini ya, naik ke atas. Nah, ini bagian atas yang satunya lagi. Nah, oh di sini airnya masih jalan nih. Oh, ada ibu-ibu lewat sini juga nih. Oh, ini buat ke depan kayaknya. Oh iya, ini buat ke depan. Airnya masih jalan ini. Nah, ini kayaknya dalam nih. Nah, kalau yang ini sisi satunya lagi nih, kita lihat ya. Nah, kalau sebelah sini itu ya ini udah nggak bisa dilewati karena ini kan sempit. Dia tidak terhubung sama jalan yang di sana. Seperti ini ya guys. Nah, inilah seperti ini. Kita lihat sisi yang satunya lagi. Ngeri-ngeri juga ya. Takut jatuh, bukannya apa. Repot kalau jatuh. Nih. Sisi yang satunya lagi. Yang di sini ya. Permisi ya, permisi. Nah, ini sisi satunya. Oh, yang sebelah sana bisa dilewati. Oh, yang ini sudah tidak bisa. Ternyata ini air masih ngalir ke sana ya. Masih ngalir ke sana. Ini lumayan tinggi loh. Hebat ya. Waktu Belanda datang bangun begini sih gak mudah, mengingat dulu alat-alat untuk membangun tidak mudah. Nah, kalau yang ini sisi satunya lagi nih. Tuh, seperti ini. Ini kayunya udah ada yang copot. Lumayan tinggi juga ya. Ini berapa puluh meter ini. Hebat. Luar biasa ya Belanda. Ini masih ada yang lewat lagi loh. Tuh. Ada yang bawa motor. Jadi seperti inilah ya rupa dari Karacak, PLTA Karacak yang sudah berusia 1 abad ya. Kalau teman-teman mau lewatin sini, jangan pernah bawa motor yang besar ya. Kalau trail NMAX itu masih bisa. Paling aman itu motor bebek kecil atau motor matic kecil kayak Beat atau sejenis Beat gitu ya. Itu masih aman. Ternyata airnya masih jalan. Oke, sekarang kita akan ke sisi satunya lagi ya. Tuh, ada yang lewatin lagi dong. Nah, kalau Beat, kalau Vario harusnya gampang nih, bodinya nggak gede. Tuh, dapet dia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, sedikit informasi. Di tempat gua berada sekarang itu namanya Desa Karacak. Kalau kita lewatin jembatan yang di depan ini, jembatan Karacak ini, kita lewat ke sana, itu Cibitung Wetan namanya, Cibitung Wetan. Oke, sekarang kita akan nyebrang. Jadi kita mesti pelan-pelan ya, karena NMAX itu agak panjang dan agak bongsor badannya. Jadi pelan-pelan. Yuk kita jalankan ya. Oke guys, kita sudah melewati Karacak. Sekarang kita coba lihat ke depan, lihat-lihat. Di depan itu kalau tidak salah ada apa? Ada tempat penampungan air gitu. Jadi dia kayak danau gitu, danau kecil gitu. Nah, ini dia. Nah, tempat penampungan air ini. Kolam Benzinkom. Jadi di sini. Nah, di sini itu tempat penampungan airnya di sini nih.
seperti ini ya. Jadi sepertinya warga di sini itu mungkin, tebakan gua mungkin ya mengandalkan air di sini untuk kesehariannya ya. Kita coba lihat, berhenti dulu ya. Oh, airnya masih jalan tuh. Nah, tadi airnya jalan ke sana tuh. Airnya jalan ke sana terus masuk ke pipa yang tadi. Ya, jadi seperti ini tempat penampungan air yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Wih, dalam loh ini. Dalam banget ini. Luar biasa ini. Hebat orang dulu ya. Oke guys. Begitu keluar dari tempat penampungan air itu, ternyata jalan yang mau ke Marasari itu jalannya tidak terlalu lebar dan tanjakannya lumayan ya. Teman-teman bisa lihat di depan kita ya. Sekarang gua mau lanjut ke Malasari karena Marasari hanya 24 kilo. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini tanjakannya lumayan nih. Dan jalannya rusak, jadi harus sangat waspada. Cuma di sini enaknya adem, masih hijau. Seperti ini ya guys. Jadi kita melewati jalan-jalan desa-desa gitu, jadi jalannya memang gak bagus, banyak polisi tidur lagi. Dan di sini itu jalannya sempit, hanya bisa muat satu mobil ya. Jadi kalau ada mobil yang saling ketemu itu wajib untuk saling gantian gitu, saling ngalah. Siapa mau duluan, siapa belakangan gitu. Tuh, jalannya sempit ya. Kita lanjut dulu guys. Dia ajakin belusukan nih sama Google Map. Semoga aja jalannya gak rusak. Baru ngomong udah rusak. Kacau, kacau. Kita langsung 22 kilo lagi guys. Lewatinya jalan beginian guys. Tapi ini alternatif yang paling cepat nih. Kalau lewat jalan biasa itu 40-an kilo. Kalau lewat jalan alternatif begini, tadi lihat 24 kilo, sekarang sisa 21 ya. Bentar lagi kita sampai di Malasari. Kita keliling-keliling dulu di kebun teh sana baru pulang ya. Gas, gas, gas. Jalannya ancur, ancur. Udah gitu tanjakan banyak sama turunan. Untung kemarin gua udah servis duluan. Beresin semua baru jalan jauh. Dari tadi dari rumah sampai sekarang aja belum 100 kilo. Kita lanjut dulu guys. Hijau-hijau guys. Turunan tajam. Pelan-pelan, kalem-kalem. Ini jalannya itu kurang bagus ya. Banyak jalan rusaknya. Tadi ada ketemu jalan nanjak rusak. Jadi harus sangat waspada. Kalau boncengan agak PR juga. Ini untung masih sendirian. Masih 20 kilo lagi. Kacau jalannya begini. Wah, panjang ini jalannya begini.
jalannya rusak banget nih, rusak tanjakan lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kacau, kacau. Lebih gawat dari kerakalan ini. Syukur aman. Hancur-hancuran nih jalannya nih. Ini jalan di beton tapi udah rusak aja. Kacau ini, turunan terus. Kang, ini buat ke Desa Malasari ya? Gak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ini turunan terus. Turunan terus nyampe mau ke arah Kenunggul ini mah. Ya. Ya. Oh iya, makasih ya. Ya. Kacau ini, kacau, kacau. Jalannya ini baru di beton kayaknya ini. Tapi kayaknya kebanyakan pasir ini. Jadi kelupas. Kalau lihat dari jalannya sepertinya masih baru ini. Masih 17 kilo. Oke, teman-teman, gua sekarang lagi mau ke arah Malasari ya. Masih kurang lebih 17 kilo. Nih teman-teman, lihat depan kita ya. Ini ada rumah-rumah di bawah sana. Ini kalau malam hari pasti adem terus nih. Ini bukit-bukit nih. Enak ini ya. Jalannya tidak begitu mulus ya, banyak rusaknya. Kita lanjut perjalanan, guys. Oke guys, kita sudah memasuki Desa Cisarua ya. Nih ada gerbangnya ya, gapuranya. Di sini ada sungai juga, tapi sungainya kotor ya. Masih banyak lahan tani. Kita lanjut ke arah Malasari. 11 kilo lagi. Akhirnya guys, sudah ketemu jalan yang bagus, jalan beton mulus. Tadi sampai bokongnya sakit. Jalannya udah oke lah. Beton guys, udah enak, mantap. Semoga gak rusak lagi. Lanjut dulu. Jalannya seperti ini guys. Kacau ini. Mapnya tadi handphone yang satu lagi buka map, mati. Ini pakai yang satu lagi. Kan masih cari warung nebeng ngecas dulu. Kacau ini. Jalannya hancur. Kacau, kacau. Aduh, akhirnya ketemu aspal. Waduh, kacau, kacau. Ini tadi mapnya mati, jadi lewat jalan sini. Halo teman-teman, akhirnya gua sudah sampai di Halimun ya, Desa Wisata Malasari. Ini di sini ada gapuranya nih, Provinsi Jawa Barat ini. Terus di sini ada Taman Nasional Gunung Halimun. Seperti ini ya guys. Perjuangan mau ke sini karena jalannya yang dilalui itu hancur-hancuran itu, rusaknya sangat mengerikan. Ya. Lanjut. Jalannya sudah mulus guys.
Udah dipeton nih. Wih, udah enak. Mantap ini guys. Gua healing untuk pelan-pelan, untuk yang deket-deket ini enak banget guys. Mantap sudah. Sekarang suasananya dingin, udah mulai dingin. Sepertinya ini mungkin ada 20 derajat kayaknya. Lanjut, kita menuju ke Nirmala, 5 kilo lagi. Oke guys, kita sudah sampai di salah satu titik ada Gapura. Selamat datang daerah Raptor Jungle Warfare ya, Korps Brimob. Jadi ini tempat pelatihan untuk anggota Brimob ya. Seperti ini ya. Keren juga, bagus ya. Udah beton ini. Dulu masih belum. Kawasan hutan konservasi Gunung Halimun. Ini taman nasional. Ya, seperti ini guys. Halo teman-teman, kita sudah sampai di kebun teh Nirmala ya. Ini teman-teman bisa lihat itu ada teh daun teh gitu. Di sana juga ada. Coba kita jalan-jalan dulu. Jalannya udah enak. Terus jam segini itu lagi sejuk-sejuknya ini. Kalau riding itu tangan berasa dingin. Enak-enak. Mantap ini. Dilarang buang sampah sembarangan. PT Bumi Asi. Jalannya udah enak ini. Tapi katanya jalannya itu masih belum semua beton ya. Masih ada titik tertentu yang masih masih tanah gitu, tanah bebatuan lah gitu. Seperti itu. Hari ini ridingnya cukup asik ya. Hanya saja kalau di sini itu sepertinya tidak kelihatan ada warung ya. Ini kebun tehnya itu udah banyak yang rontok ini. Banyak. Ada yang daun baru, ada yang udah rontok. Teman-teman lihat sebelah kiri ini yang bawah. Rontok sudah. Mantap ini view-nya. Oh, ada yang lagi ambil daun teh. Enggak, nongkrong. Ke hamparan tehnya begitu. Oke guys, kita sudah sampai di kebun teh Nirmala ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Ini teman-teman lihat di sebelah kanan gua sama kiri itu kebun teh semua. Nah, sekarang karena hari sudah mulai gelap dan kebetulan handphone gua itu juga ada satu yang sudah mati karena lowbat. Jadi gua memutuskan putar balik untuk keluar dari sini dan ngecas di warung depan aja. Oke, jadi seperti inilah untuk kebun teh Nirmala ya. Jadi kita harus melalui area latihan Brimob. Dan gua sekarang sekaligus mau arah balik. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman kalau ada waktu mungkin boleh riding ke sini. Kalau mau lebih enak pagi sekalian, kalau enggak sore sekalian, karena kalau siangan pasti agak panas ya, biarpun dia gunung. Oke, kita berjumpa lagi untuk di next trip, dan jangan lupa subscribe, like, and comment setelah dibantu share-share supaya channel gua ini bisa berkumpul ya, berkembang. Oke, sampai jumpa next trip.